Copa America memanas, Piala Eropa memanas, yang tidak kalah panas Pilkada Jakarta juga ikut panas meskipun belum bergulir. Sudah ada nama-nama calon yang diajukan, yang sejauh ini baru PKS yang mengajukan Anies dan juga Sohibul. Bagaimana dengan partai-partai lain yang belum mengajukan sampai saat ini? Mereka pun masih menunggu bagaimana aspirasi dari akar rumput, siapa sebenarnya yang didukung atau diusung oleh akar rumput. Berikut informasinya. Bursa Pilkada Jakarta semakin memanas. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta November mendatang. Meski sebagai partai pemenang pileg di Jakarta, PKS masih membutuhkan koalisi dengan partai lain karena belum mendapatkan golden ticket akibat belum melampaui batas 20% suara. Pembahasan serta pemetaan pemilih di internal Partai Golkar maupun dengan Koalisi Indonesia Maju juga belum mengumumkan secara resmi siapa sosok yang akan maju. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang akan bisa menyaingi pasangan Anies dan Sohibul. Peluang adanya koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia PDIP dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 juga masih menjadi wacana. Nama calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta memang masih terbilang dinamis. Lalu, kemana suara akar rumput akan memilih? Tim TV One mengabarkan. Saat ini para partai politik ini tengah berkomunikasi secara intensif untuk memikirkan kira-kira siapa yang dijagokan mereka untuk dalam laga merebutkan ya kursi nomor 1 di DKI Jakarta, Pilkada Jakarta. Untuk itu segera kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini ya, supaya situasi semakin panas ya, kita bahas aja ya langsung ya. Sudah bergabung bersama kami ada anggota Dewan Pakar melalui Zoom, Bang Ridwan Hisyam. Selamat pagi, Bang Ridwan. Selamat pagi. Baik, sudah ada juga di studio kami Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi, sehat ya, Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Mbak Sira, Bang Alfat. Selamat pagi. Kita terlebih dahulu mendengarkan dulu dari Bang Ciko. Kalau Bang Ciko, saat ini dari PDI Perjuangan itu masih firm gitu dari akar rumput itu namanya satu Anies Baswedan, atau memang ya sudah ada beberapa nama lagi yang muncul yang juga lebih kuat lagi? Tidak pernah sebenarnya muncul hanya satu nama, Anies Baswedan ya. Jadi beberapa waktu lalu memang beredar surat yang sebenarnya saya belum pernah melihat secara langsung, dan itu sebenarnya tidak seperti itu adanya. Jadi nama Anies Baswedan ini muncul dari DPD PDI Perjuangan Jakarta bersama nama-nama lain ya. Ada nama yang didominasi oleh nama-nama kader dari internal kami. Jadi memang nama Pak Anies ini muncul karena mungkin kriteria yang kita set adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang punya rekam jejak dan lain-lain. Jadi secara objektif Anies Baswedan masuk dalam kriteria tersebut. Tapi pada hari-hari ini kami masih fokus untuk mengerucutkan satu nama dari internal kader kami untuk diusung lalu masuk dalam kombinasi nama cagup maupun cawagup. Tapi preferably inginnya tentu cagup gitu. Nah, sambil berjalan juga kita membuka komunikasi dan terus menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik lain. Dan sepertinya memang di DKI Jakarta ini kan ada kemungkinan untuk bisa terjadi 3 poros karena perolehan suara partai-partai ini cukup tersebar gitu. Jadi ya kita menjajaki itu sambil juga melihat-lihat gitu siapa sih sebenarnya yang akan maju. Jadi buat kami fokus pada mengerucutkan nama dari kader-kader kami sendiri. Ada Ahok, ada Jarot, ada Andika Perkasa, ada Risma, ada Pras, Ketua DPRD, ada Charles Honoris, dan ada beberapa nama lain. Dan bisa jadi ada nama yang memang belum muncul ke publik, tapi itu yang akan dipilih. Tapi karena pada akhirnya kita meyakini ini karena kebijakan yang cukup strategis, tentu apa yang akan menjadi keputusan Ibu Ketua Umum biasanya yang akan diikuti. Oke, tadi namanya ada banyak nih ya dari PDIP, dari internal. Tapi kan judul kita ini koalisi mencari pemimpin Jakarta. Tapi kayaknya PDIP masih cari koalisinya dulu nih. Sudah ada kemana arahnya? Sambil jalan. Nah, kita berbicara dengan semua partai politik. Cuma memang akhir-akhir ini
yang cukup intens pembicaraan dari yang dilakukan oleh senior-senior saya di PD Perjuangan itu dengan PKB gitu. Jadi PKB kan ternyata memang belum firm untuk mengajukan satu nama karena ada nama Ibu Ida Fauzia yang juga muncul gitu. Dan ini wajar-wajar saja karena buat kami semakin banyak calon atau bakal calon yang muncul kan yang diuntungkan warga Jakarta, apalagi nama-nama ini bukan nama-nama yang muncul sekedar karena populer misalnya atau sekedar karena anak presiden misalnya. Ya kan, tapi juga adalah nama-nama yang memang punya rekam jejak, punya pengalaman di bidang pemerintahan. Dan ini yang memang utamanya harus karena memang Jakarta ini kan begitu kompleks permasalahannya. Bang Ciko, kalau tadi menyebut ada PKB juga memang belum firm akan mengusung Anies Sohibul Iman gitu ya. Nah artinya sudah firm gitu kira-kira akan lebih petanya poros baru gitu dengan koalisi PKB gitu? Belum ada yang firm karena ini kan masih 2 bulan. Tapi mengarah ke masih situ, 2 bulan lagi. Ya bisa jadi mengarah ke situ karena gini kalau mau jujur. PKS Anies dan Sohibul Iman pun belum firm karena kan jumlah kursinya juga, ya masih segitu aja. Apakah betul PKS sebegitu yakin akan ada partai politik yang akan mengusung begitu saja ya kan? Dua nama yang langsung dia sodorkan sementara dia sendiri tidak bisa mencalonkan sendirian gitu. Baik, yang belum firm juga Golkar yang kemudian sudah ngasih surat tugas ke Ridwan Kamil Jakarta sama Jawa Barat. Kayaknya belum ada keputusan firmnya nih dari Golkar karena sudah banyak desakan juga dari partai-partai lain di Kim untuk kemudian mengusung Ridwan Kamil ke Jakarta aja deh. Bang Ridwan, ini gimana nih Bang? Makin kuatkah desakan dari internal Kim untuk mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta? Jadi kita seperti tadi disampaikan bahwa Golkar ini telah mengeluarkan surat tugas di Jakarta. Ada 3 nama yang dikasih surat tugas itu sebelum pemilu yang lalu bulan Februari, surat tugas untuk memenangkan Partai Golkar di Jakarta. Yang pertama adalah Pak Ridwan Kamil, yang kedua adalah Ketua Golkar DKI, Mas Zaki, dan yang ketiga si Erwin Aksa. Nah dari ketiga ini rupanya yang lebih terfokus ke Pak Ridwan Kamil karena ternyata Ridwan Kamil bagus surveinya di mana di Jakarta karena ada juga spanduk-spanduk yang tertulis Pak Ridwan Kamil menuju Jakarta. Nah itu juga mempengaruhi sehingga Ridwan Kamil ini posisinya di Jakarta cukup lumayan. Kalau kita lihat hasil survei terakhir masih tetap Anies Baswedan sebagai incumbent. Yang kedua adalah Ridwan Kamil dan yang ketiga Pak Ahok yang juga incumbent.